Setiap kami yang hadir, kami tahu Tuhan adalah maksud dan rencana Tuhan untuk kami berkumpul, memuji dan menyembah, dan tiba saat kami yang mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Beri kami pengertian, hikmat, pewahyuan untuk mendapatkan rema dari semua kebenaran firman-Mu yang disampaikan, sehingga itu mengubah hidup kami. Kami jangan pernah sama lagi. Kami akan bangkit Tuhan. Kami akan kepala Tuhan, bukan ekor Tuhan. Kami akan kalahkan setiap musuh-musuh kami. Kami hidup dalam berkemenangan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami percayakan hari ini Tuhan, pemberitaan firman ini dari awal Tuhan sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan, juga kepada Pak Birawan Ibu yang sudah menyampaikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan isi hati Tuhan, dan memperkenalkan diri sedikit Bapak Ibu Saudara. Saya ini secara hubungan keluarga sebenarnya abang daripada Pak Johan ya, dari Mata Raja Wali ya, Tuhan Tuhan Yesus, dan juga merupakan teman sudah lama dengan pelayanan Pak Bayu. Jadi kami juga sempat melayani bersama-sama di daerah Jakarta Utara, dan puji Tuhan akhirnya sampailah kami ketemu tempat ini. Ternyata saya melihat Pak Bayu sudah luar biasa melayani di tempat ini, dan ini satu sukacita ya buat saya pribadi, kami, dan saya juga hadir bersama istri. Mungkin perkenalkan diri dulu. Slide-nya boleh ditampilkan ya. Nama saya Henok Nicholas Bule Galangi. Kalau ada yang nanya itu Bule Galangi marga dari mana? Dari Sulawesi Utara, Bapak Ibu Saudara ya. Lebih tepatnya Sangir Talaut. Dan kalau dibilang Bule Galangi, ya itulah. Ya, jadi ya seperti ini Bapak Saudara ya. Jadi udah nggak Bule lagi ya. Ya, tapi itu marga ya, marga orang tua jadi. Ya, saya ajak istri saya, boleh berdiri dulu. Istri saya Yosefin. Dan latar belakang nanti bisa dilihat aja. Saya melayani Tuhan sejak tahun 1993 ketika baru bertobat. Kemudian menjadi seorang hamba Tuhan tahun 1999, 2000 dan 2005 saya ditradisikan menjadi seorang hamba Tuhan. Makanya kalau ada yang nanya apa namanya pastor ya, sebenarnya saya sedikit ini ya rada nggak mau terlalu pakai pastor ya, karena orang ada nanya teman saya, itu kamu menikah nggak sih? Karena mereka mikir pastor itu nggak menikah. Kok ini bisa menikah gitu ya? Jadi saya enggak. Sekarang pendeta seringkali dipakai istilah pastor. Jadi itu penjelasannya. Tetapi saya pribadi lebih senang untuk kita bersosialisasi dan tidak membawa hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan ingin memakai setiap kita untuk menjadi terang, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, tanpa harus membawa embel-embel agama kita ya. Karena kadang-kadang saya tuh bertemu dengan banyak orang, dan puji Tuhan mereka tidak melihat gelar itu, tetapi mereka mengetahui siapa saya dari apa yang puji Tuhan saya perlakukan sama mereka. Suatu kali saya sedang sampai saat ini ya seperti ibu ya, saya sebagai seorang agent properti juga ya kalau usahanya. Jadi seringkali dalam pekerjaan saya orang tuh tiba-tiba bilang, Pak,
pendeta ya? Taruh di mana ya? Saya nggak pernah tunjukin. Nah, tetapi ini hal yang bagi saya menarik, Bapak Ibu. Lebih baik bukannya untuk kita membanggakan siapa kita, tapi Bapak Ibu, ini tantangan buat setiap kita. Siapa kita itu nggak dilihat dari gelar kita, penampilan kita, bahkan kalau pendeta mungkin harus pakai apa enggak. Kita seperti orang biasa, tapi mereka waktu bertemu dengan kita, puji Tuhan, mereka mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Itulah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan mereka bisa percaya. Nah, ini yang bagi kita harus menjadi satu target ya, supaya masing-masing kita bertumbuh dan bisa menjadi orang-orang yang dipercaya dimanapun kita berada. Yang setuju saya katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Itu saja. Nah, kita akan masuk dengan khotbah saya. Jadi awalnya saya merenungkan beberapa waktu tadi sudah sampaikan Ibu Linda yang tadi mengenai tahun depan ini banyak ramalan-ramalan, banyak prediksi-prediksi dan yang lebih juga pada kutip yang mengkhawatirkan Kepala negara kita Pak Jokowi itu sempat keluarkan pernyataan bahwa tahun depan akan gelap. Disambung dengan Ibu Sri Mulyani, dan kalau melihat ada beberapa podcast saya nonton mereka ya, ada yang bilang tahun 2023 kiamat lah, GGN, tapi ada yang bilang enggak seburuk itu. Nah, langsung muncul ayat firman Tuhan Mazmur 121 ayat 1, Bapak Ibu Saudara ya. Ayat firman Tuhan ini saya nanti minta tolong mungkin istri saya atau ya satu mic bisa tolong, karena kita akan membaca banyak ayat, jadi biar waktunya nggak kebuang. Nanti begitu kita sampai pada ayat ini, Bapak Ibu Saudara nggak usah buka Alkitab, cukup lihat di tampilan dan bisa dibaca ya. Ya, silakan. Mazmur 121 ayat 1. Karena ini ayat pertama, mari kita baca sama-sama ya. Mari Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Nyanyian siap. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan ini menarik. Ini yang kita butuhkan. Tahun depan sepertinya akan gelap, sepertinya akan sulit, sepertinya akan ada tantangan. Dari mana pertolongan kita? Ya, dan semua kita pasti butuh pertolongan dari Tuhan. Amin. Tuh ya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam beban untuk saya sampaikan pada hari ini, bahwa memang apapun prediksi yang kita dengar, dan mungkin itu akan menakutkan, mengkhawatirkan, tapi ada satu harapan yang harusnya setiap orang percaya tidak pernah bisa hilang itu pengharapan. Kenapa? Karena kita adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita berharap bukan kepada manusia, kita berharap kepada pribadi Allah. Kita berharap pada pribadi Sang Pencipta alam semesta ini, dan Dia Allah yang hidup. Dia Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah. Amin. Nah, apa yang harus kita mengerti? Kita berseru, berdoa, dan percaya kepada Dia. Terlepas apapun prediksinya, strategi apa yang harus kita ambil, tetapi satu yang saya ingin hari ini nanti Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah otoritas orang percaya. Ya, otoritas orang percaya. Ini yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ketika saya merenungkan apa yang akan saya sampaikan, tiba-tiba satu pernyataan, otoritas. Setiap orang Kristen harus sadar betapa setiap kita memiliki yang namanya otoritas. Coba katakan sama-sama, otoritas. Otoritas, apapun yang akan terjadi, tetapi ketika kita punya otoritas sebagai orang percaya, dan itu bukan dari siapa-siapa, dari Tuhan yang sudah memberikan sama kita, maka saya percaya kita akan tampil menjadi seorang pemenang. Amin. Hidup kita akan berkemenangan. Amin. Kita akan mampu melewati tantangan. Ini bukan satu artinya kalau Pak dari mana dasarnya? Kalau kita mau balik hidup kita, ya, bagaimana Tuhan sudah menolong kita, maka satu-satunya yang mungkin kita bisa katakan, ini semua hidup kita ini karena Tuhan. Amin. Saya mau kesaksikan sedikit ya Bapak Ibu, latar belakang saya dan
adik saya Johan, Pak Johan dan Pak Roberto kebetulan ada yang ikut juga. Yang satu adik saya masih ada di Kalimantan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami itu lahir masa kecil kami, papa kami sudah meninggal. Jadi ibu kami hanya membesarkan kami tanpa ada suami. Jadi ibu kami hanya memiliki keterampilan yang terbatas, tapi dia punya sesuatu yang luar biasa. Yaitu apa? Dia berdoa sama Tuhan. Makanya benar itu kalau ada lagu di doa ibuku namaku disebutnya. Bapak Ibu, kenapa saya mau katakan lagu ini? Karena gini Bapak Ibu, waktu kita masih bandel Bapak Ibu, saudara kita ini harusnya kita ke gereja pagi-pagi. Nah mungkin Pak Johan masih ingat ya, pagi-pagi kita harus ke gereja minggu pagi. Karena kita ingin nggak mau ke gereja, sengaja saya calling teman-teman, oke, kita ke Monas main bola. Supaya apa? Begitu selesai dari main bola, kan sampai di rumah udah capek tidur. Nah kami punya alasan, udah istirahat gitu ya. Nah tetapi saya masih ingat, ya ibu saya sudah dipanggil Tuhan bersama dengan Yesus. Saya masih ingat ketika saya mau pura-pura tidur, saya ujung mata saya melihat ibu saya lagi berdoa buat kami. Bapak Ibu Saudara, itu luar biasanya Tuhan. Makanya nanti kita akan belajar Bapak Ibu betapa pentingnya otoritas kita mengerti. Karena ketika kita gunakan otoritas itu, siapapun kita, boleh Pak Bayu ditampilkan. Nah ini gambar ini, Bapak Ibu, ini kita lihat gambar ini. Ini saya tertarik dengan gambar ini. Ini gambarnya apa? Pion. Tapi bayangannya apa? Raja. Yang backup di belakang itu raja. Siapa kita? Kita mungkin pion. Kita bukan siapa-siapa. Tapi ketika kita bawa otoritas raja di atas segala raja, maka sesuatu pasti terjadi Bapak Ibu. Sebabnya kita harus kuat, kita jangan menyerah. Ada satu lagi panggilan slide berikutnya, di atasnya, iya. Better be a warrior di tengah garden dibandingkan jadi gardener di tengah perang. Saya ambil cuplikannya dari orang sekuler. Tapi dia bilang gini, daripada nanti kita ini jadi orang yang istilahnya yang lebih baik kita jadi seorang warrior, seorang prajurit di tengah taman dibandingkan kita seorang ahli taman tapi di tengah perang. Artinya apa? Dia bilang gini, tahun depan kita nggak tahu mau bagaimana, tetapi ingat kita harus persiapkan diri, kuatkan hidup kita, percaya, gunakan otoritas sehingga kalaupun nanti prediksinya mungkin bukannya war, bukannya perang, bukan hal yang dulu, tetapi itu sesuatu yang baik-baik saja misalnya, nggak masalah, kita tetap menjadi seorang pemenang. Amin. Dibandingkan kita biasa-biasa aja, bohong itu prediksi, itu apalah. Tetapi ternyata yang kita hadapi adalah hal yang tidak baik. Nah, ini sebabnya saya terdorong untuk sampaikan hari ini Bapak Ibu Saudara. Otoritas, kita cepat saja. Bapak Ibu Saudara, otoritas di dalam Alkitab, istilah ini dipakai dalam istilah Yunani. Artinya apa? Digunakan kata exousia, artinya kuasa. Yang adil, sungguh dan tak terhalangi bertindak untuk memiliki, mengontrol, memakai atau menguasai sesuatu atau seseorang. Ini otoritas dalam bahasa Alkitabnya. Kemudian dalam bahasa KBBI, Kamus Besar Indonesia, kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabat menjalankan. Nah, waktu saya diundang ke tempat ini, waktu saya dapat tentang otoritas, tiba-tiba saya ngerti, saya nggak kebetulan bawa otoritas, karena di sini bapak-bapak ada yang mungkin hidup dalam dunia yang instansi yang sangat mengutamakan otoritas. Ya. Di Barat Pak ya, sangat ngerti otoritas itu jelas. Nah, mungkin kita yang sipil ya, hidup kita tuh yang nggak jelas ya Pak ya, siapa yang kita ikutin. Nah, tapi kalau di militer atau di angkatan itu jelas otoritas. Jadi otoritas itu sangat dibutuhkan. Nah, mari kita lihat Yohanes 1:12 berkata, silakan Bu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini menariknya. Kuasa yang tadi, otoritas itu diberikan kepada kita. Katakan sama-sama, diberikan. Jadi Bapak Ibu, segala kuasa itu untuk memimpin, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kuasa Yesus itu ada, diberikan oleh Tuhan kepada kita yang percaya, sehingga kita diangkat menjadi anak. Nah, siapa yang setuju dengan saya bahwa anak itu adalah suatu privilege, ada sesuatu yang sangat istimewa, Bapak Ibu ya. Kita boleh dekat dengan seseorang, kita boleh menjadi sahabat, teman, siapa. Tapi sejujurnya anak itu yang paling utama bagi orang tua. Artinya kalau kita jadi anaknya Tuhan, kita bukan sekedar temannya Tuhan, kita adalah anak. Siapa yang bilang saya, kita akan dibela habis-habisan sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita ada Tuhan, kita adalah orang yang diangkat menjadi anaknya, bukan karena kuat dan gagah kita. Nah, ada satu kelanjutan lagi. Jika kekuasaan menunjukkan pada kemampuan mempengaruhi orang lain, maka otoritas itu berarti hak untuk mempengaruhi. Jadi lihat di sini, kita pikir otoritas dan kuasa itu sesuatu yang bersamaan. Kalau kita punya otoritas, kita punya kuasa. Lihat perbedaannya. Otoritas memang, kekuasaan itu menunjukkan kemampuan, ya, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ya, kita kuat, kita bisa pukul orang, kita bisa kalau kita punya pengaruh, kita bisa mempengaruhi. Nah, tetapi Bapak Ibu, otoritas memberikan kepada kita hak. Artinya di sini, nah ini yang saya ingin tekankan. Seberapapun apa yang saya sampaikan itu betapa luar biasanya, tapi kalau kita tidak mau ambil, gunakan otoritas itu, maka itu tidak ada artinya. Sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu, seberapapun Tuhan sudah memberikan otoritas sama kita, tapi kalau tidak mau kita gunakan, tidak ada artinya. Yohanes 8 ayat 3 bisa dilihat, ditampilkan, ya, dibaca tuh. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kebenaran itu firman Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Jadi firman Tuhan itu memerdekakan kita. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Amin. Tolong perhatikan lebih detail lagi. Firman Tuhan yang seperti apa yang bisa memerdekakan kita? Ayat 30 berkata apa? Kamu akan kebenaran yang kamu ketahui itu baru kebenaran. Jadi kalau kebenaran yang kita tahu, Alkitab ini isinya firman Tuhan. Setuju ya? Dari Kejadian sampai Wahyu Kejadian boleh. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak ada kebenaran yang kita nggak ada kemerdekaan yang kita dapatkan karena kita nggak tahu. Jadi poinnya adalah bukan sekedar kita lihat Alkitab aja, Alkitab itu firman, saya tahu, tapi itu harus benar-benar menjadi satu satu pengertian, satu klik di dalam hati kita. Saya anak Tuhan. Saya orang percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan pasti memberikan saya yang terbaik. Maka di saat itulah, maka kita dapat kemerdekaan. Disitulah kita hidup berkemenangan. Jadi poinnya Bapak Ibu, kalau baca Alkitab, mohon diperhatikan lebih teliti lagi. Amin ya. Ya, semua kebenaran yang akan memerdekakan kita. Kemerdekaan itu diberikan sama kita kalau kita sudah mengerti. Di Mazmur 119 ayat 130 ini juga lebih jelas lagi. Mari kita tolong dulu. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bila tersingkap, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya harus hormat, respect sama almarhum mama saya. Dia orang biasa, dia bukan pendeta, tapi dia bawa keahlian, kuasa doa, sanggup mengubah anak-anaknya yang bandel-bandel. Dan berdirilah saya, adik saya, dan adalah kami di dalam pelayanan. Kenapa? Karena ada seorang ibu
yang mungkin nggak punya kemampuan apa-apa, tapi dia punya pengertian kuasa firman, memerdekakan dia, dan dia mulai berdoa dan terjadi sesuatu. Nah itu yang harusnya siklus ini terjadi dalam hidup kita. Jadi kita nggak bisa sembarangan klaim, oh tahun 2023, oh saya percaya pasti beres, pasti menang. Tunggu dulu, sudahkah kita baca Alkitab? Sudahkah pewahyuan, sudahkah pengertian dari Alkitab kita terima, sehingga akhirnya membuat kita merdeka, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang harus jadi PR buat setiap kita. Nah, awal dari otoritas ini, ya ini pelajaran sebenarnya ada banyak materinya, tetapi bagian yang saya sampaikan mungkin terbatas karena waktu. Tetapi pada hari ini Bapak Ibu, saya rindu masing-masing kita mulai tertarik ya, untuk menghadapi tantangan di depan. Kita harus menggali otoritas kita, Bapak Ibu. Kita harus mengerti siapa kita di dalam Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu. Dan ketika itu kita mengerti, kali ini dikatakan apa? Firman itu memerdekakan kita. Jadi kita harus tahu dan mengerti poinnya situ. Dan ketika disikapkan, firman itu memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Lanjutnya, slide berikutnya. Ya, Amsal 1 ayat 7 berkata, Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. ya, Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan. Ini poinnya. Kenapa? Karena otoritas bekerja jika kita berada dalam satu komando dari surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, takut akan Tuhan itu yang utama. Amin. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, nggak akan dapat yang namanya kuasa dan otoritas itu. Tapi ketika kita punya hidup benar beres di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, dan jaga hidup kita, maka kita ada dalam satu garis komando dari surga. Dari surga akan backup kita, tadi seperti raja yang membackup pion itu, Bapak Ibu. Dan siapa kita, itu akan sangat-sangat ditakuti oleh iblis. Amin Saudara. Karena iblis takut sama kalau kita ngerti hal ini, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat ada ilustrasi mengenai otoritas. Ilustrasi otoritas itu sama seperti ya wasit. Betapa berkuasanya wasit. Setuju? Dia bisa usir orang, dia bisa hentikan pertandingan, dia bisa bilang masuk, dia bisa bilang enggak masuk, dia bisa bilang menang ini, yang ini kalah bisa. Masalahnya apa? Ini hanya berlaku di lapangan. Coba ganti bajunya, coba ada di luar, tidak ada lagi kuasanya. Betul? Sama dengan aparat keamanan ya satu negara. Bapak Ibu, mohon maaf saya pakai ilustrasi karena mungkin bapak-bapak banyak yang dari kepolisian ya. Bapak-bapak yang ada di dinas di lapangan di jalan raya tahu ya, cukup modal duit langsung berhenti. Betul ya? Kenapa? Karena bukan masalah permintaannya, tapi otoritas yang di bawah itu. Setuju Bapak Ibu? Ya. Coba ketika baju preman, coba ketika di luar, coba ketika pensiun, tidak ada lagi kuasanya. Nah, apa yang saya gambarkan di sini, pertama kita harus berpaut terus kepada Tuhan, Sang Pemberi otoritas. Dengan tadi katakan takut akan Tuhan, maka disitulah otoritas akan bekerja. Ini membuat jadi perbedaan. Ada orang Kristen ya, saya katakan orang Kristen, tapi mungkin belum mengalami yang namanya kuasa dari otoritas ini. Kenapa? Karena mungkin hidupnya nggak berjalan lurus komando dari surga. Dan saya tidak mau menghakimi. Ini semua kita ada di hadapan Tuhan. Dia tahu siapa kita. Bahkan saya berkhotbah pun diuji saat ini. Semua kita Bapak Ibu harus sama-sama berada di depan Tuhan dan bilang, Tuhan uji aku. Kenapa? Ketika kita ada dalam garis komando Tuhan, takut akan Tuhan, maka disitulah otoritas akan bekerja. Nah, sama juga dengan sebuah profesi sebagai seorang pendeta di gereja. Ya, pendeta itu punya otoritas ya. Ketika saudara kalau lihat ya, dia udah pakai toga begini, wah, kalau dia udah angkat tangan, wah, semua orang-orang yang bandel-bandel pun, wah, dari timur tuh, saya dengar ada teman saya dari Papua itu di daerah Wamena, Bapak Ibu ya. Kata mereka itu sering perang suku.
perang suku, waduh pokoknya ribut. Tapi ya kalau udah perang suku mereka sering suka mukul orang-orang, bahkan pendatang mereka suka aniaya, mereka bakar rumahnya, pokoknya di ini ya. Tetapi satu rumah yang mereka gak pernah takati, gimana? Gereja. Itu orang dari timur, sudah mereka tahu, wah kalau pendeta jangan dia ganggu ya. Bener gak ya? Saya belum pernah ke sana, tapi ini ceritanya betul. Jadi perang aja bisa berhenti gara-gara mereka. Nah, lihat saudara, betapa otoritas ini gambaran hal yang kita bisa lihat dalam kehidupan. Dan sebenarnya ini ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita lihat otoritas yang sudah diberikan pada orang percaya. Mari kita lanjut Kejadian 1 ayat 26. Silakan, Bu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, lanjutnya di Matius 21:28. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, Bapak Ibu lihat, Tuhan sudah memberikan kuasa. Bahkan ketika penciptaan di awal, Tuhan sudah berniat untuk memberikan otoritas itu. Dan tadi saya sudah sampaikan, otoritas itu pilihan sama kita mau gunain atau enggak. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah niat untuk memberikan. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya otoritas itu dicuri. Tetapi ketika Yesus datang ke bumi, Yesus mati di kayu salib, kemudian akhirnya apa? Otoritas itu diperebut kembali, dan di dalam Matius 28 dikatakan, ya Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan. Jadi otoritas sudah sama Yesus. Dan kepada setiap kita dikatakan pergi beritakan. Artinya kita sekarang kalau kita percaya sama Yesus, kita bisa gunakan otoritas itu. Coba katakan sama-sama, saya bisa gunakan otoritasnya Yesus. Amin, Bapak Ibu. Gunakan otoritas karena Yesus sudah berikan. Jadi itu sebabnya jangan heran nanti kita akan lihat siapapun kita akan sangat powerful menghadapi tantangan. Kenapa? Karena kita punya otoritas. Lanjutnya Bapak Ibu, ketika Yesus memberikan otoritas sama kita bisa gunakan ya. Nah, sekarang kita melihat ada 3 hal saja pada hari ini saya akan share, mudah-mudahan bisa jadi berkat buat setiap kita. Ada 3 hal bagaimana otoritas itu bekerja, bagaimana otoritas itu bisa works, bagaimana bisa berfungsi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ya apa yang harus kita alami? Yang pertama kita harus jadi orang yang percaya. Katakan sama-sama percaya. Bapak Ibu Saudara, jangan sepelekan arti kata percaya ini. Karena percaya ini bisa membuat satu perbedaan. Ini bisa membuat satu perbedaan masa depan antara orang yang percaya sama orang yang tidak percaya. Kalau ingat kisah orang Israel, ya mau masuk tanah Kanaan, sebelum masuk tanah Kanaan Musa mengutus 12 orang, dan ada 10 orang yang sama-sama 12 orang ini melihat tanah Kanaan, dan mereka sama-sama melihat, Kanaan itu luar biasa. Hanya dari 12 ini 10 orang berkata, memang sih luar biasa, tapi musuh-musuh di sana itu gede-gede, sulit untuk kita kalahkan. Tapi hanya 2 orang yang percaya, namanya Yosua dan Kaleb. Dan Yosua dan Kaleb berkata apa? Memang ini orang gede-gede, tapi kami bisa kalahkan. Akhirnya apa? 2 orang ini bisa masuk tanah Kanaan, yang 10 dan orang Israel yang lainnya tidak bisa masuk tanah Kanaan. Jadi gara-gara percaya hidup kita bisa berbeda. Ini kabar baik buat kita. Amin. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara datang dengan masalah pergumulan, tantangan, hutang, ataupun masalah hal yang berat dalam kehidupanmu, yang bisa membedakan masa depan kita ke depan adalah kita percaya atau tidak pada otoritas dari Tuhan ini. Amin. Jadi kalau kita ragu, di sini lagi iblis mulai masuk, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Percaya, yakin. Karena di 2 Korintus 4 ayat 4 ini menarik Bapak Ibu. Mari tolong dibaca.
yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang-orang tidak percaya yang dibutakan. Nah, kemudian apa? Mereka akhirnya tidak melihat. Jadi gara-gara nggak percaya, akhirnya nggak bisa melihat. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini Tuhan ingin kita percaya sama firman-Nya. Tuhan ingin kita yakin akan janjinya. Amin, saudara. Karena ketika kita yakin, ketika kita percaya, tadi saya kasih ilustrasi, seorang ibu rumah tangga almarhum mama saya, dia percaya dengan kesederhanaan. Dia bisa ubah anak-anaknya. Dia bisa melihat anak-anaknya masa depannya mengalami sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Bukan karena kuat dan gagah dia, tetapi karena percaya. Siapa di sini mau percaya? Amin. Percaya firman. Makanya Bapak Ibu Saudara, poin nomor 1 ini tidak ada cara lain. Kita harus paksa, kita baca Alkitab secara rutin. Amin. Lanjutkan screen-nya. Ya. Jadi ketika kita baca firman, disitulah kita dapat poin. Di situ kita dapat kekuatan. Saudaraku, ada orang Kristen mungkin selalu ya berpikir, yang penting kalau saya ada masalah, saya berdoa sama Tuhan, saya bisa menangis, saya bisa bersujud. Saudaraku, jangan salah, Tuhan tidak tertarik dengan mata kita, karena Tuhan tertarik dengan iman kita. Ingat, ya, Lazarus kan mati. Yesus tunggu sampai pada hari Natal, karena dia mau lihat kuasa itu dengan iman orang-orang percaya. Saudara, nah saya percaya pada hari ini, saudara, tantangan setiap kita, apapun yang kita hadapi, saudara, maukah kita melihat hal yang berbeda di depan masa depan kita? Bagaimana caranya? Baca dan temukan firman ini. Tadi katakan itu akan meningkatkan, akan memberikan kemerdekaan buat hidup kita. Kita memiliki kepercayaan, percaya akan janji. Saudaraku, ada banyak pengalaman dalam hidup saya bisa saksikan kepada Bapak Ibu bahwa kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan lihat perbedaan. Saya yakin sekali Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman, tapi ini kebenaran yang harus kita mengerti. Poin pertama, percaya. Yang kedua, jadi biar mudah untuk ingat poin apa yang kita bahas pada hari ini, 3P. Yang pertama, P pertama, percaya. P kedua, apa? Otoritas bekerja waktu kita menggunakan dengan perkataan. Katakan sama-sama, perkataan. Matius 8 ayat 8. Ini ada cerita menarik, ya. Mungkin Pak Birawa bisa mengerti karena ini hidup sesuai dengan apa yang terjadi di ayat ini. Oke, kita lihat ya. Silakan Bu. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, ada yang luar biasa. Ketika ada orang yang sakit, seorang perwira memiliki saudara yang sakit, kemudian ada Yesus mau datang, ya, Yesus mau datang ke orang yang sakit ini. Tapi luar biasa si perwira ini. Dia bilang, gak usah, saya gak layak. Tetapi dia bilang ini, katakan saja sepatah kata saja. Apa yang katakan? Maka hamba itu akan sembuh. Wow, tidak perlu sapu tangan, ya. Tidak perlu minyak berapa, tidak perlu apa-apa ya. Cukup katakan sepatah kata. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Oke lah, Tuhan Yesus ngomong. Oke. Nah, si orang ini ke rumahnya, ketemu dengan hambanya, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan? Saya yakin apa yang dikatakan Yesus itu yang dia katakan. Setuju? Sanakah Bapak Ibu Saudara ya? Jadi dia nggak bilang Tuhan datang, dia cuma bilang perkatakan sepatah kata saja. Nah, dan Yesus bilang, wah, oke. Kemudian setelah itu dia pergi dan ketemu orang yang sakit itu. Nah, orang yang sakit itu saya yakin dia cuma perkatakan apa yang Yesus katakan, betul ya? Karena dia cuma minta Yesus mau perkatakan, dan perkataan Yesus itu yang dibawa untuk diperkatakan.
Jadi artinya apa? Otoritas dibawa dan dilepaskan hanya dengan katakan sekali lagi, perkataan kita ini tidak main-main loh Ibu Saudara. Amin. Kalau kita ngerti prinsip ini Bapak Ibu, Yesus firman-Nya kita terima dan kita berkatakan, maka apa yang terjadi? Kuasanya mengalir. Amin. Itu sebabnya jangan heran ada banyak mujizat terjadi. Mungkin kita nggak ketemu mendoakan orang langsung, tetapi dengan iman si orang yang mendoakan hanya menggunakan perkataan itu terjadi mujizat. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya otoritas bekerja. Yang kedua karena apa? Perkataan. Karena itu apa? Ini hal yang nasihat yang penting dari poin ini. Jaga perkataan, jangan perkataan negatif. Tahun depan kiamat. Wah, yang terjadi apa? Karena kita memperkatakan itu terjadi. Tapi kalau tahun depan mujizat terjadi, amin. Tahun depan Tuhan kasih tolong hidup saya. Tahun depan luar biasa terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ketika kita memperkatakan dan perkataan kita ini perkataannya Yesus, maka saya percaya itu akan menjadi sesuatu yang berubah. Amin. Jangan kalah. Tadi ada apa tadi? Itu yang bahas ya. Kondisi ekonomi tidak seburuk di sana. Dan itu orang agama lain. Bayangkan orang agama lain aja masih ada percaya. Bagaimana dengan kita? Nah, apa yang saya ingin gambarkan? Dan saya tidak menyederhanakan sesuatu. Tadi kan saya bilang, jadilah seorang warrior, siap berjuang. Jadi menggunakan otoritas. Nah, tapi jangan sampai main-main dengan perkataan. Kalau perkataan kita sudah negatif, selesai. Karena di alam roh ini, saudara, segala sesuatu itu dikendalikan oleh perkataan. Ingat ketika Allah menciptakan alam semesta ini, apa yang Allah lakukan? Jadi artinya apa? Tuhan menggunakan perkataan. Wow. Jadi hari ini ketika kita mengerti rahasia ini, ya bangun pagi katakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong hidup saya, Tuhan pasti akan membukakan hikmatnya, Tuhan membagi saya dengan berkat-berkat yang berlimpah, Tuhan akan menolong saya bertemu dengan orang-orang yang baik, Tuhan akan membawa saya dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Ini bukan asal ngomong, ini kita berkatakan karena kita mau lepaskan otoritas itu. Percaya Bapak Ibu? Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, pengenalan akan pribadi Yesus. Otoritas bekerja pertama dari percaya, kedua dari perkataan, ketiga dari pengenalan akan pribadi Yesus. Silakan Bu, kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ya, ini hal yang bagus, luar biasa ya. Petrus ketemu dengan seorang yang lumpuh dan orang itu berharap Petrus kasih sesuatu ya, pengemis ya. Pasti dia minta uang. Nah, Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang punya di dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Nah, kenapa Petrus bisa pede seperti ini, saudara? Karena dia punya pengenalan pribadi akan Yesus. Amin. Jadi saudara, nama Yesus bukan nama sembarangan. Amin. Ya, ini bukan mantra, ini bukan suatu hal yang kita bisa sembarangan gunakan. Ya. Tetapi ini juga harus kita gunakan karena ini adalah kuasa, karena kita punya hubungan pengenalan pribadi dengan Yesus. Maka Yesus bilang kalau berdoa dalam nama Yesus, amin. Supaya apa? Supaya kita memiliki satu koneksi, kuasa itu dilepaskan
Jadi ketika dikatakan demikian mujizat terjadi, saudara. Nah, apa yang saya sampaikan di sini, saudara, poin ketiga ini, mari bangun doa-doa pribadi kita di tahun sebelum akhir tahun ini, saudara. Mari bersekutu dengan kuat doa-doa pribadi untuk melihat hubunganmu dengan Tuhan lebih intim, dan akhirnya, saudaraku, kita akan alami kuasa mujizat itu. Dan juga jangan lupakan persekutuan dengan sesama. Jadi puji Tuhan, hari ini kita melakukannya. Amin. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara tidak menolak saya, dan saya boleh bersyukur berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan satu semangat. Kenapa? Karena ini saudara, sejak pandemi, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara mengenal saya sebelumnya ada di dalam satu gereja pelayanan sepenuh waktu. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya Tuhan tuh seperti mengubah jalan hidup saya. Saya memberikan diri jadi pelayan Tuhan sepenuh waktu di gereja saya tersebut itu sejak tahun 99. Cukup lama itu. Tapi awal pandemi sekitar 2020, di situ tiba-tiba Tuhan mengubah, dan saya harus ketemu dengan satu orang rekan istri saya, dan dia bilang gini, Pak, sekarang kan masanya online, Bapak bergerak secara online karena gereja lagi riset. Tiba-tiba perkataan itu terjadi, dan akhirnya saya bilang, ya ini dia. Akhirnya saya banyak bergerak dalam pelayanan online hari-hari ini. Ya tadi Bapak yang kesaksian, betul Bapak Ibu. Jiwa-jiwa sekarang kita bisa temukan di mana saja, ya, di online, Bapak Ibu. Dan itu sebabnya saya berantusias, karena sejak saya memutuskan dan istri memutuskan seperti itu, saya bergabung dalam satu gereja di pelayanan yang baru, ketemu dengan teman-teman. Kami punya konsep, kalau di gereja kami main cool, dan coolnya online. Jadi kita bisa ada dalam ibadah, kalaupun tempatnya beda-beda. Ada yang cool saya ada di daerah Jawa Timur, di Surabaya, di Malang, ada yang di, dan itu terjadi dikondisikan saat ini, saudara. Ini saya mujizat luar biasa. Nah, tetapi saudaraku, adalah saya bersyukur ketemu dengan banyak orang, dan puji Tuhan karena cool online ini kami akhirnya punya akses melayani di penjara. Jadi Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu saya melayani di lapas Salemba, ya. Jadi saya bilang beberapa minggu lalu bertemu dengan orang-orang yang di penjara, sekarang ketemu dengan bapak-bapak saudara-saudara. Siapapun kita, saudara, kita siap, amin. Jadi ini saya bilang, wow, saya melihat anugerah Tuhan. Ya puji Tuhan, sebenarnya saya juga bersyukur, ya, kalau akhirnya boleh dapat kesempatan datang ke tempat ini, karena dulu waktu pernah diajak datang, saya bukan berarti tidak mau datang, bukan. Memang waktunya mungkin belum tepat, dan akhirnya puji Tuhan saya diizinkan Tuhan boleh ketemu dengan bapak-bapak saudara. Tapi ketika kita bersekutu, saya percaya di sini kita dapat kekuatan. Di sini kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Di sini kita hidupnya dibangun lebih lagi. Amin. Kisah Rasul 4 ayat 12, ayat yang luar biasa, saudara. Ya, silakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, yaitu hanya nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, ada 3 yang kita sudah pelajari. Ini rangkuman aja. Summary. Pertama, kita percaya. Kedua, perkataan. Dan ketiga, pengenalan. Ya. Jadi Bapak Ibu, apapun prediksi tahun depan, 3 hal ini Bapak Ibu yang baik-baik. Percaya jadi Tuhan, katakan jadi Tuhan, dan bangun hubungan dengan Tuhan. Di situ kita akan melihat kekuatan dari Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan satu hal yang sebenarnya ini tragis, ya, tapi saya harus cerita. Di Lukas pasal 15, cerita dengan yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, cerita tentang anak yang hilang. Saya ajak aja Bapak Ibu Saudara ikuti cerita saya. Bapak ini punya 2 orang anak, yang sulung sama yang bungsu. Dan kemudian yang bungsu akhirnya minta warisan dan pergi meninggalkan bapak ini. Kemudian ketika dia pergi, kemudian akhirnya dia mengalami kehabisan bekal, kehabisan semua modal warisannya. Akibatnya apa? Dia hidup susah sampai harus makan dari atas batu. Tapi akhirnya dia ingat dia harus kembali kepada
Nah, disitulah kita tahu cerita tentang anak yang hilang. Tapi luar biasa, cerita ini tidak berhenti pada anak yang bungsu. Kenapa? Ternyata ada anak satu lagi yang hilang juga. Itu anak yang sulung. Mari lihat sebentar Lukas 15 ayat 28 dulu, tolong baca. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi dia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi padaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, ini dia Bapak Ibu, anak yang sulung. Dia heran, kok bapaknya begitu menyambut adiknya. Dia udah kerja, dia tidak pernah tinggalkan atau tidak pernah berbuat yang buruk sama orang tuanya, tapi tidak pernah dirayakan pesta seperti adiknya. Dan dia bilang sama bapaknya, masa sih adik kita yang baru ngabisin uang, bapak terima dan sekarang bikin pesta. Saudaraku, ini kita harus jeli. Ayat 31. Si ayahnya bilang ini, anakku, engkau bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah. Kenapa saya ingin ceritakan hal yang tragis di akhir ini oleh saya? Karena ini bisa jadi ada dalam hidup kita. Kenapa pentingnya kita perlu mengerti tentang otoritas? Jangan-jangan kita sama seperti anak sulung ini. Ada di rumah bapaknya, hidup benar baik-baik saja, namun tidak pernah mengerti apa yang bapaknya katakan. Kamu ada bersama dengan Papa, dan segala yang punya Papa itu punya kamu. Haleluya. Jangan sampai kita saat ini hidup kita datar-datar aja. Kita pikir, ya saya udah jadi orang Kristen baik-baik, tapi kenapa hidup saya begini-begini terus? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita seperti anak sulung. Kita pikir Tuhan jahat sama kita, Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu sama kita, padahal Tuhan ada bersama dengan kita saat ini, dan segala yang Tuhan punya itu punya kita yang mau dan percaya pada amin. Kita melihat ayat terakhir 1 Petrus 1 ayat 5 ini yang terakhir, silakan tolong dibacakan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, di bagian akhir ayat ini kenapa saya bacakan? Ini janji Tuhan buat setiap kita. Prediksi mungkin orang bisa bilang, oh dunia gelap tahun 2023, Indonesia gelap. Tapi ingat baik-baik, Tuhan berjanji Dia akan memelihara kita. Dia percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, bereskan Alkitab kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Izinkan kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengar meresap masuk dalam hidup kita. Saudaraku, jangan sampai kita seperti anak sulung. Kita pikir kita sudah jadi orang Kristen baik-baik, kita melakukan yang benar, kita ada dalam pekerjaan Tuhan, tapi kita nggak ngerti kita ada dekat dengan Tuhan. Dan kita lebih parahnya lagi, kita nggak ngerti bahwa semua yang punya Tuhan, semua punya Bapa itu punya kita, tinggal kita gunakan. Itu otoritas Bapak. Sebagai anak, kita nggak perlu dikasih tahu sama ayah kita apa-apa yang harus kita ambil, apa yang mulai, karena kita tahu semua itu disediakan
buat kita, untuk kebaikan kita. Ketika Allah mengangkat kita jadi anaknya, itu lebih cukup dari semua berkat yang Anda butuhkan hari-hari ini. Anda butuh keuangan, Anda butuh masalah keluarga, Anda butuh kesembuhan dari sakit. Saudaraku, Tuhan kita ada bersama dengan kita hari ini. Dia tahu, dan semua kuasanya itu bisa kita gunakan hari ini. Yang penting kita harus percaya, yang penting kita harus menggunakan perkataan kita, dan kita harus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Jadi biarlah pada hari ini Bapak Ibu ada keputusan dalam hidup kita, mau berkata Tuhan aku mau bangkitkan. Apapun, siapapun boleh berkata hal yang buruk untuk masa depan, tapi aku mau percaya pada janji firman Tuhan. Berkatakan ya dan amin Tuhan. Hari ini aku percaya Tuhan itu bisa kami alami. Saya mau berdoa di tempat ini untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan, untuk mengalami satu keputusan. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya akan janjinya, mau dibangkitkan kembali, mau dipulihkan, cukup di tempat saja. Bolehkah Bapak Ibu dalam sikap doa angkat tanganmu, satu respon untuk apa yang firman Tuhan hari ini katakan. Bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa, tapi ketika kita angkat tangan, kita mau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengambil keputusan, boleh angkat tanganmu di dalam sikap doa. Semua mata tertutup. Pada orang-orang yang katakan saya mau berdoa setiap Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak, kami sungguh berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang hari ini buka hatinya, angkat tangannya Tuhan. Kami tahu Tuhan dari dalam hati mereka terdalam Tuhan ada kerinduan yang besar dan Engkau Tuhan, untuk mereka memiliki hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Bahwa mereka bukan seperti anak sulung yang hidup dalam kehidupan rohani Kristen, tapi tidak sadar betapa dia ada hubungan, dia harusnya intim dengan bapaknya. Dia ngerti bahwa apa yang bapaknya punya itu punya dia semuanya. Dan hari ini Tuhan, ketika kami angkat tangan Tuhan, biar pewahyuan itu masuk di dalam hati kami, membukakan hati dan pikiran kami, mengubahkan hidup kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak perkenalkan setiap saudara kami, Bapak Ibu Saudara yang mengangkat tangan, apapun masalah pergumulan mereka Tuhan, buat mereka tidak khawatir Tuhan, karena mereka tahu Engkau bersama dengan mereka Tuhan, dan Engkau ada kebijakan yang terbaik dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bisa turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri semua, kita mau mengucap syukur untuk firman-Nya. Mari kita angkat tangan kembali kita pada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Firman Tuhan yang boleh menjadikan kuasa setiap kita, tidak percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia.